Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tugas 2 RPL. Dalam video ini kami akan memulai dengan memperkenalkan masing-masing anggota tim kami dan menjelaskan tiap job desk kami dalam pengembangan perangkat lunak fitur pendeteksi musik pada aplikasi Spotify. Setiap anggota memiliki peran penting dalam proyek ini, dan kami memiliki kontribusi dan tanggung jawab masing-masing dari proyek ini. Setelah itu kami akan membahas hal yang paling penting, yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan dari pengembangan proyek ini. Dokumen ini memuat seluruh rincian teknis dan fungsional yang diperlukan untuk memastikan fitur ini dapat berjalan dengan optimal. Langsung saja, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Amiruddin serta rekan tim saya Muhammad Ilham Nur Hidayat Akbar, Ahmad Zulfikar, dan juga Halid Ar-Ra'at. Saya Ahmad Zulfikar akan membahas pendahuluan pada makalah kami. Pada poin 1.1 dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk fitur pendeteksi suara musik pada aplikasi Spotify. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan pengguna menemukan musik berdasarkan suara yang dideteksi pada aplikasi. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan dan pengembang, termasuk analis, penguji, pengelola, dan pengguna akhir. Pembaca diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang teknologi pengenalan suara dan cara kerja aplikasi streaming musik. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan dan pengembangan sistem fitur pendeteksi suara musik pada Spotify. Selanjutnya pada poin 1.2, cakupan produk. Perangkat ini mendukung pengembangan fitur pendeteksi suara musik pada aplikasi Spotify. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan pengguna menemukan dan mengidentifikasi musik yang sedang diputar di sekitar mereka. Fitur pendeteksi suara ini akan terintegrasi dengan layanan online Spotify dan dapat diakses melalui jaringan internet. Fungsi utama dari fitur ini meliputi: poin pertama, deteksi suara musik. Menggunakan teknologi pengenalan suara untuk mendeteksi musik yang sedang diputar di lingkungan pengguna. Poin kedua, pencocokan musik. Mencocokkan hasil deteksi suara dengan database musik Spotify untuk menemukan informasi terkait lagu, seperti judul, artis, dan album. Poin 3, informasi musik. Menyediakan informasi detail tentang lagu yang terdeteksi, termasuk lirik, riwayat pemutaran, dan rekomendasi lagu terkait. Poin keempat, akses cepat ke lagu. Memberikan tautan langsung kepada pengguna untuk memutar lagu yang terdeteksi di aplikasi Spotify. Pengelolaan dan penggunaan fitur ini akan melibatkan berbagai pengguna sesuai dengan fungsinya, yaitu poin pertama, administrator sistem, mengelola pengaturan dan konfigurasi fitur pendeteksi suara di back-end aplikasi. Poin kedua, pengguna umum, menggunakan fitur untuk mendeteksi dan menemukan informasi tentang musik yang sedang diputar. Poin ketiga, pengguna eksekutif, menggunakan fitur dengan akses tambahan untuk analisis data, penggunaan fitur, dan pelaporan. Poin terakhir, pengguna terregistrasi non-eksekutif, mengatur dan mengakses fitur dengan batasan tertentu yang disesuaikan dengan kebijakan pengguna terdaftar di Spotify. Kemudian, poin 1.3, definisi, akronim, dan singkatan. Poin pertama, pengenal suara. Representasi digital dari suara atau musik yang digunakan untuk mengidentifikasi lagu atau artis. Kemudian poin kedua, API, Application Programming Interface. Serangkaian protokol dan alat yang memungkinkan berbagai aplikasi untuk berinteraksi satu sama lain. Kemudian poin ketiga, streaming musik. Pengiriman data audio secara kontinu melalui internet untuk diputar langsung oleh pengguna tanpa perlu mendownload terlebih dahulu. Kemudian poin keempat, rekam jejak. Riwayat pemutaran lagu atau musik yang disimpan oleh aplikasi untuk referensi pengguna. Poin kelima, database musik. Kumpulan data digital yang berisi informasi tentang lagu, album, dan artis yang tersedia untuk diputar oleh pengguna. Poin keenam, akses cepat.
kemampuan untuk dengan cepat menemukan dan memutar lagu atau musik yang relevan dengan preferensi pengguna. Poin terakhir, integrasi eksternal. Pengguna layanan atau platform eksternal seperti Spotify untuk memperluas fungsionalitas aplikasi. Kemudian selanjutnya pada poin 1.4, referensi. Dokumen pertama. Dokumen ini memberikan pemahaman mendalam tentang struktur database yang digunakan oleh Spotify, khususnya terkait penyimpanan informasi tentang lagu, artis, dan album yang dapat diakses oleh pengguna. Dokumen kedua. Dokumen ini menguraikan format penyimpanan data yang digunakan oleh aplikasi Spotify, termasuk informasi pengguna, referensi musik, dan riwayat pemutaran. Ini menjadi dasar integrasi fitur pendeteksi suara dengan data pengguna Spotify. Kemudian pada dokumen ketiga, dokumen ini merinci spesifikasi perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Spotify dengan fitur pendeteksi suara secara optimal. Informasi ini penting untuk memastikan ketersediaan dan performa perangkat lunak di berbagai platform. Kemudian pada pendahuluan modul ini pada poin 1.5, tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian ini menyoroti dokumen-dokumen yang akan diulas lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Dokumen-dokumen ini akan menjadi landasan penting dalam pengembangan fitur pendeteksi suara musik di Spotify. Tinjauan ini akan membantu dalam memahami lebih dalam tentang struktur database, format penyimpanan data, serta kebutuhan perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan fitur ini secara optimal. Dengan meninjau dokumen-dokumen ini, tim pengembang akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lingkup proyek dan persyaratan teknis yang perlu dipenuhi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian poin 2. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa job desk saya pada proyek ini, di mana di sini saya sebagai project manager yang bertanggung jawab dan lebih berfokus pada pengelolaan proyek ini, serta mengelola tim dan juga merancang spesifikasi kebutuhan dari pengembangan perangkat lunak ini. Mungkin itu saja, langsung saja saya jelaskan pada poin 2, deskripsi umum. Pada deskripsi umum terdapat poin deskripsi produk. Fitur pendeteksi suara musik pada aplikasi Spotify adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan musik dengan cepat dan mudah berdasarkan suara musik yang dideteksi di sekitar mereka. Fitur ini akan menggunakan teknologi pengenalan suara untuk mengidentifikasi lagu yang sedang diputar dan menyediakan informasi lengkap tentang lagu tersebut, seperti judul, artis, dan album. Selain itu, fitur ini akan menawarkan tautan langsung ke lagu yang terdeteksi di dalam aplikasi Spotify, memungkinkan pengguna untuk menambahkannya ke daftar putar atau langsung memutarnya. Fitur pendeteksi suara musik ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan Spotify, memberikan kemudahan dalam menemukan musik baru dan meningkatkan interaksi dengan aplikasi. Dengan implementasi fitur ini, Spotify dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang seringkali ingin mengetahui lebih lanjut tentang lagu yang mereka dengar di lingkungan sekitar mereka, baik itu di tempat umum, di media, atau dalam situasi sosial. Selanjutnya, poin fungsi produk. Adapun fungsi tampilan antarmuka dari pengembangan perangkat lunak fitur pendeteksi suara musik di Spotify antara lain terdapat poin login untuk beberapa level pengguna. Sistem akan menyediakan mekanisme login untuk berbagai jenis pengguna. Setiap pengguna akan memiliki akses terbatas sesuai dengan peran dan kebutuhan mereka. Selanjutnya poin input, proses, output. Perangkat lunak ini akan memiliki tahapan pengoperasian input, proses output sebagai berikut. Pada input, pengguna menekan tombol untuk memulai pendeteksian musik. Pada proses, sistem menganalisis suara yang diterima dan mencocokkannya dengan database musik Spotify. Dan pada output, menampilkan informasi lagu yang terdeteksi.
termasuk judul, artis, dan album. Selanjutnya, poin pendeteksian musik. Fungsi utama dari perangkat lunak ini adalah mendeteksi musik yang sedang diputar di sekitar pengguna. Setelah mendeteksi, sistem akan memberikan informasi tentang judul lagu, artis, album, dan menyediakan opsi untuk mendengarkan atau menambahkan lagu tersebut ke daftar putar Spotify pengguna. Selanjutnya, poin riwayat deteksi musik. Sistem akan menyimpan riwayat semua musik yang telah dideteksi, memungkinkan pengguna untuk melihat kembali dan mengelola lagu yang terdeteksi sebelumnya. Selanjutnya, integrasi dengan Spotify. Perangkat lunak akan terintegrasi dengan akun Spotify pengguna, memungkinkan mereka untuk menambahkan lagu yang terdeteksi langsung ke daftar putar mereka, mendengarkan sampel lagu, atau mengakses informasi lebih lanjut tentang lagu tersebut. Selanjutnya, poin pengaturan akun. Pengguna dapat mengelola pengaturan akun mereka, termasuk mengubah informasi pribadi, mengatur preferensi deteksi musik, dan mengelola langganan atau fitur premium. Selanjutnya, notifikasi. Sistem akan menyediakan notifikasi untuk memberitahu pengguna tentang lagu yang berhasil dideteksi, pembaruan aplikasi, atau pesan penting lainnya. Poin karakteristik user. Dalam pengembangan sistem perangkat lunak fitur pendeteksi suara musik di Spotify, user terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama, pengguna umum. Pengguna yang menggunakan aplikasi Spotify untuk mendengarkan musik dan ingin memanfaatkan fitur pendeteksi suara musik untuk mengetahui judul lagu, artis, dan album dari musik yang sedang diputar di sekitar mereka. Tidak memerlukan keahlian teknik khusus, dapat menggunakan fitur ini untuk menambah lagu ke daftar putar mereka, melihat riwayat deteksi, dan berbagi informasi lagu dengan teman. Kedua, pengguna terdaftar atau premium. Pengguna yang memiliki akun Spotify Premium dan ingin memanfaatkan fitur tambahan dari pendeteksi suara musik seperti deteksi yang lebih cepat, akses ke daftar putar eksklusif, dan integrasi yang lebih dalam akun mereka. Mengakses fitur tambahan seperti rekomendasi berdasarkan riwayat deteksi musik dan kemampuan untuk mendengarkan lagu secara offline. Administrator. Pengguna yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem fitur pendeteksi suara musik di Spotify. Memiliki keahlian khusus dalam manajemen sistem dan analisis data. Bertugas memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar, mengelola database musik, dan menangani umpan balik serta masalah teknis yang dilaporkan oleh pengguna. Selanjutnya, poin batasan-batasan umum. Fitur pendeteksi suara musik hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki koneksi internet aktif untuk mengakses database lagu dan melakukan pencocokan suara secara online. Pengguna umum dapat menggunakan fitur pendeteksi suara musik dengan batasan tertentu, seperti jumlah deteksi per hari yang dibatasi dan keterlambatan dalam hasil deteksi jika dibandingkan dengan pengguna premium. Pengguna terdaftar atau premium mendapat akses prioritas pada server untuk deteksi suara yang lebih cepat dan akurat, serta tidak dibatasi dalam jumlah deteksi yang dapat dilakukan per hari. Fitur pendeteksi suara musik tidak dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi lingkungan yang sangat bising atau jika sumber suara terlalu jauh dari perangkat. Administrator memiliki akses penuh untuk memantau dan menganalisis penggunaan fitur pendeteksi suara musik, termasuk kemampuan untuk melakukan pembaruan pada database lagu dan memperbaiki bug yang dilaporkan oleh pengguna. Semua data yang diperoleh dari penggunaan fitur pendeteksi suara musik dan pendeteksi suara musik akan disimpan sesuai dengan kebijakan privasi Spotify dan tidak akan digunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pengguna. Fitur pendeteksi suara musik memungkinkan tidak dapat mendeteksi lagu yang tidak ada dalam database musik Spotify atau lagu dengan kualitas rekaman yang sangat rendah. Selanjutnya, poin asumsi dan ketergantungan. Terdapat ketersediaan koneksi internet. Fitur pendeteksi suara musik memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk mengakses database lagu dan melakukan pencocokan suara secara online. Kinerja fitur ini sangat tergantung pada kualitas koneksi internet pengguna. Selanjutnya, kualitas rekaman suara. Kualitas rekaman
hasil deteksi sangat bergantung pada kualitas rekaman suara yang diterima. Fitur ini berasumsi bahwa pengguna akan menggunakan mikrofon perangkat yang berfungsi dengan baik dan merekam dalam lingkungan yang tidak terlalu bising. Pembaruan database lagu. Fitur ini membutuhkan database lagu yang selalu diperbarui dan dipelihara oleh Spotify. Asumsi ini mencakup bahwa tim pengembang akan secara rutin memperbarui database untuk mencakup rilis lagu baru dan menghapus entry yang tidak relevan. Penggunaan algoritma yang efisien. Fitur pendeteksi suara musik menggunakan algoritma canggih untuk mencocokkan suara dengan database lagu. Asumsi ini mencakup bahwa algoritma yang digunakan akan terus dioptimalkan dan oleh disempurnakan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi. Dukungan layanan pelanggan. Asumsi ini mencakup bahwa layanan pelanggan Spotify akan siap membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan penggunaan fitur pendeteksi suara musik, termasuk masalah teknis dan pertanyaan umum. Selanjutnya, privasi dan keamanan data. Asumsi ini mencakup bahwa semua data yang diperoleh dari penggunaan fitur pendeteksi suara musik akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi Spotify, dan langkah-langkah keamanan yang memadai akan diambil untuk melindungi data pengguna dari akses tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hadid Arad. Saya akan melanjutkan materi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi persyaratan umum. Yang pertama itu dari poin 3.1.1 user interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antar muka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak fitur pendeteksi suara musik di Spotify diantaranya: A. Desain antarmuka yang intuitif. Desain antarmuka yang intuitif. Antarmuka pengguna harus mudah dipahami dan digunakan oleh semua kategori pengguna, dari pengguna umum hingga pengguna berpengalaman. B. Prosedur input suara. Terdapat indikator visual atau audio yang menunjukkan bahwa perangkat sedang merekam suara. Yang C. Validasi input. Sistem menampilkan pesan kesalahan jika rekaman suara tidak dapat dikenali atau jika suara di lingkungan terlalu bising. Pesan konfirmasi saat input suara berhasil diproses dan sedang dicocokkan dengan database lagu. D. Tampilan hasil pencocokan. Menampilkan hasil pencocokan suara dalam format yang jelas dan menarik, termasuk informasi tentang lagu dan judul, termasuk tentang informasi tentang lagu seperti judul, artis, album, dan tautan untuk memutar lagu di Spotify. Respon sistem terhadap pengguna. Pesan kesalahan ditampilkan jika input suara tidak dapat atau tidak sesuai atau tidak dikenali oleh sistem. Pesan validasi ditampilkan jika sistem berhasil menerima dan memproses input suara. 3.1.2 Antarmuka perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem perangkat lunak fitur pendeteksi suara musik di Spotify terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. Smartphone dan tablet. Ialah meliputi mikrofon. Perangkat harus memiliki mikrofon internal yang berkualitas baik untuk menangkap suara musik secara jelas. Mikrofon eksternal juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas input suara. Speaker. Untuk memutar hasil pencarian musik, perangkat harus memiliki speaker yang mampu untuk menghasilkan audio dengan jelas. Prosesor minimal dual core untuk memastikan pemrosesan suara berjalan lancar tanpa lag. Memori RAM minimal 2 GB RAM untuk mendukung pemrosesan suara secara real-time dan multitasking aplikasi. B. Komputer desktop dan laptop. Mikrofon. Komputer harus dilengkapi dengan mikrofon internal atau eksternal untuk menangkap suara musik. Mikrofon eksternal dengan noise cancelling lebih disarankan untuk digunakan di lingkungan yang bising. Speaker. Sistem harus memiliki speaker internal atau eksternal untuk memutar hasil pencarian musik. Prosesor minimal dual core untuk mendukung pemrosesan aplikasi secara efektif. Memori RAM minimal 4 GB RAM untuk memastikan performa aplikasi yang optimal dan pemrosesan suara tanpa hambatan. Dan juga kartu suara yang kompatibel untuk memastikan lusinan rekaman dan pemutaran video dan pemutaran audio yang baik. Konektivitas jaringan. Wi-Fi. Perangkat harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang stabil untuk memastikan komunikasi berjalan lancar dengan server Spotify. Mobile data.
Dukungan untuk 5G, 4G dan 5G bagi perangkat mobile untuk memastikan akses cepat dan stabil ke layanan pencarian musik saat tidak terhubung ke Wi-Fi. Poin 3.1.3 Antarmuka komunikasi. Untuk mendukung fungsi pendeteksi suara musik di Spotify, perangkat harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dengan infrastruktur back-end. Persyaratan antarmuka komunikasi mencangkup protokol HTTP atau HTTPS. Komunikasi antara fitur pendeteksi suara musik dan server Spotify akan menggunakan protokol HTTP dan HTTPS untuk permintaan dan respon data yang aman dan transkripsi. API Spotify. Kami akan mengintegrasikan fitur pendeteksi suara musik dengan API Spotify yang tersedia. Ini memungkinkan kami untuk mengirim permintaan pencarian suara dan menerima respon berupa hasil pencarian musik yang relevan. Metode post dan get. Untuk mengirim data suara ke server Spotify dan menerima hasil pencarian, kami akan menggunakan metode post untuk permintaan pengiriman data suara dan metode get untuk menerima respon berisi hasil pencarian. Format data JSON. Data yang dikirim dan diterima akan menggunakan format JSON untuk kemudahan pengolahan dan pertukaran data antar fitur pendeteksi suara musik dan server Spotify. Autentifikasi OAuth. Untuk keamanan, kami akan mengimplementasikan autentifikasi OAuth untuk mengotorisasi akses ke API Spotify. Setiap permintaan akan disertai dengan token OAuth yang valid untuk autentifikasi. Encode audio. Data suara yang dikirim ke server Spotify akan dienkripsi menggunakan format audio yang umum seperti MP3 atau WAV untuk mematikan kompatibilitas dan kualitas pengiriman data. Persyaratan fungsional. Fungsi login output. Untuk mengakses fitur pendeteksi suara musik di Spotify, pengguna akan diminta untuk melakukan login dengan menggunakan kredensial akun Spotify mereka. Pengguna diminta untuk memasukkan username atau alamat email yang terkait dengan akun Spotify mereka. Pengguna harus memasukkan kata sandi yang benar yang terkait dengan akun Spotify mereka. Verifikasi. Ketika pengguna mengirimkan informasi login, sistem akan melakukan verifikasi terhadap kredensial yang diberikan. Sistem akan memeriksa kecocokan antara username dan password yang dimasukkan oleh pengguna dengan informasi yang tersimpan dalam basis data Spotify. Pengguna diberi kesempatan untuk memasukkan kembali informasi login mereka jika verifikasi gagal. Proses ini akan diulang sampai data login yang valid diberikan atau pengguna memilih untuk keluar dari proses login. Fungsi menu. Yang pertama ialah kustomisasi menu. Menu disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan data musik oleh pengguna, termasuk pengguna umum dan pengguna berdasarkan preferensi musik dan riwayat pendengaran. Antarmuka yang menarik. Halaman menu dirancang dengan ikon dan teks yang intuitif pada toolbar untuk memudahkan navigasi pengguna dalam menelusuri fitur-fitur terkait deteksi musik. Menu terkunci. Beberapa menu atau submenu seperti store deteksi musik hanya dapat diakses setelah pengguna melakukan login sesuai dengan kebijakan keamanan Spotify. Antarmuka yang terstruktur. Setiap halaman menu dirancang secara terstruktur dan dinamis, memungkinkan pengguna untuk mudah menavigasi fitur-fitur deteksi musik tanpa kebingungan. Fungsi input, proses output. Fungsi input, proses, dan output. Fungsi input. Yang pertama ialah masukkan data login. Pengguna diminta untuk memasukkan kredensial login mereka berupa username dan password dan mengakses fitur pendeteksi suara musik yang dikembangkan oleh tim kami di aplikasi Spotify. Pemrosesan data musik. Pengguna dapat memberikan masukan berupa suara atau melodi lagu yang ingin dideteksi oleh sistem deteksi suara musik kami. Interaksi pengguna. Fitur input memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi Spotify dengan cara yang intuitif dan efisien, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Validasi data. Setiap masukan pengguna divalidasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi sebelum diproses lebih lanjut oleh sistem pendeteksi musik kami. Fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan pada aplikasi pengembangan fitur deteksi suara musik di Spotify, antara lain, yang pertama ialah analisis audio. Sistem melakukan analisis terhadap rekaman suara yang diberikan oleh pengguna untuk mengidentifikasi karakteristik dan pola suara yang unik.
Kedua, pencocokan dengan database. Sistem membandingkan rekaman suara dengan database lagu yang ada di Spotify untuk mencocokkan lagu yang paling mirip atau identik. Tiga, penentuan hasil. Setelah proses pencocokan, sistem menentukan hasilnya dengan memberikan informasi tentang judul lagu, artis, album, dan tautan untuk mendengarkan lebih lanjut. Fungsi output. Dalam pengembangan fitur pendeteksi suara musik di Spotify, fungsi output meliputi yang pertama, informasi lagu. Sistem menampilkan informasi lengkap tentang lagu yang berhasil dideteksi, termasuk judul lagu, nama artis, album, serta tahun rilisnya. Yang kedua, tautan langsung. Pengguna diberikan tautan langsung ke lagu tersebut di platform Spotify untuk mendengarkan secara penuh. Tiga, riwayat pencarian. Setiap hasil deteksi suara disimpan dalam riwayat pengguna untuk referensi dan akses cepat di masa mendatang. 3.3 Persyaratan performa responsif. Antarmuka pengguna harus merespons dengan cepat terhadap input pengguna, seperti pencarian suara dan navigasi antarmuka, untuk memberikan pengalaman yang lancar dan tanpa hambatan. Akurasi. Sistem pendeteksian suara harus memberikan hasil yang akurat dan relevan dengan permintaan pengguna, sehingga pengguna dapat menemukan musik yang sesuai dengan preferensi mereka dengan tepat. Efisiensi pemrosesan. Proses pengenalan suara harus dilakukan secara efisien dalam hal penggunaan sumber daya seperti CPU dan memori untuk memastikan kinerja aplikasi yang optimal dan menghindari penggunaan daya yang berlebihan. Atribut perangkat lunak. Kemampuan. Perangkat lunak harus mampu mendeteksi beragam jenis musik dengan akurasi tinggi, termasuk lagu, artis, album, dan genre berdasarkan input suara dari pengguna. Ketersediaan database. Perangkat lunak membutuhkan akses ke database musik Spotify yang luas dan terus diperbarui untuk memastikan hasil pencarian yang komprehensif dan up-to-date. Sistem harus memiliki interpretasi suara. Sistem harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasi berbagai variasi suara pengguna dengan baik, termasuk audio, melodi, dan kualitas rekaman yang berbeda-beda, yang menjadi fokus utama dalam pengembangan perangkat lunak fitur pendeteksi suara yang kami lakukan. Adapun entity relation diagramnya ialah meliputi tabel pengguna, tabel pencarian, input suara, dan musik. Tabel pengguna menggunakan penghubung one to many, yang mana satu pengguna dapat melakukan banyak pencarian. Begitu pula dengan pencarian ke tabel input suara, yang mana kita menggunakan penghubung one to many juga, di mana pencarian menggunakan one to one, yang dimana satu pencarian hanya dapat menerima satu input suara. Dari input suara kita menggunakan one to many untuk mencari. Dari tabel input suara hanya dapat melakukan satu dan mengakses banyak fitur di musik. Saya rasa cukup sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan data flow diagram pada proses yang kami buat. Jadi ini data flow diagram level 1. Pertama, pada sisi pengguna, melakukan aksi atau proses terhadap antarmuka pengguna, yakni memasuki aplikasi Spotify. Kemudian melakukan proses berikutnya, yakni melakukan input suara atau pencarian suara. Kemudian pada proses berikutnya atau langkah berikutnya, melakukan input suara diproses oleh mesin, melakukan pendeteksian musik. Kemudian mesin melakukan pencocokan terhadap database musik atau sinkronisasi inputan musik terhadap data musik atau rekaman suara input suara yang dicari. Kemudian hasil dari input suara akan menghasilkan musik yang dicari, sehingga pada proses terakhir menghasilkan informasi musik atau data musik yang dicari. Baiklah, saya Muhammad Ilham Nur Hidayat Akbar akan melanjutkan
materi yaitu menjelaskan tentang state transition diagram, yaitu pada status awal ada pada homepage ada dua menu, yaitu menu login dan sign up. Nah, ketika kita tidak punya akun Spotify, maka kita bisa sign up, lalu setelah itu kita login. Nah, setelah berhasil login, maka ada 7 menu, yaitu yang pertama ada home, pencarian, koleksi musik, premium, musik terbaru, baru diputar, dan pengaturan. Nah, pada menu home ada tampilan home ketika yang dimana terdapat list-list atau beberapa musik yang populer, dan menu koleksi musik ada playlist musik. Menu premium ketika kita klik ada muncul tampilan informasi harga langganannya. Menu musik terbaru, yaitu terdapat list musik. Nah, pada menu baru putar, yaitu kita dapat melihat informasi musik yang terakhir kita putar atau kita dengarkan. Pada menu pengaturan ada tampilan pengaturan. Nah, pada menu pencarian ketika kita klik ada 3 pencarian, yaitu yang pertama ada pencarian musik berbasis ketikan. Nah, yang kedua ada pencarian musik berbasis scanning. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pencarian musik berbasis voice. Nah, pencarian musik berbasis voice ini adalah fitur yang kami kembangkan, yang dimana dapat melakukan pencarian musik dengan menggunakan voice. Nah, yang dimana ketika pencarian musik ini gagal menemukan musik yang ada di sekitar, maka akan melakukan pencarian ulang. Nah, yang terakhir ada status akhir. Baik, selanjutnya adalah tampilan UI aplikasi Spotify yang telah ditambahkan fitur pendeteksi suara musik. Pertama ada UI home. Nah, ketika kita klik source, maka ada menu icon mic. Nah, ini adalah fitur terbaru yang kami kembangkan, dimana ketika kita klik maka muncul tampilan ketuk untuk mulai mendengarkan. Nah, untuk menggunakan fitur ini kita bisa klik pada logo Spotify. Ketika kita klik, maka selanjutnya akan tampil seperti ini, yaitu fitur tersebut sedang proses mendengarkan musik yang ada di sekitar kita. Nah, ketika fitur ini gagal mendengarkan musik yang ada di sekitar, maka muncul tidak seperti ini, tidak dapat menemukan musik. Nah, kita bisa klik coba lagi untuk mulai mendengarkan ulang musik yang ada di sekitar kita. Nah, ketika fitur ini berhasil, maka akan muncul judul musik dan kita bisa langsung mendengarkan musik. Baik, terima kasih sebelumnya. Demikian dari kami. Kami telah menjelaskan secara rinci job desk masing-masing tim kami dalam pengembangan perangkat lunak fitur pendeteksi musik di Spotify. Kami juga telah membahas dokumen spesifikasi kebutuhan yang menjadi landasan utama proyek ini. Kami juga berharap penjelasan kami dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi kami dalam menghadirkan fitur ini kepada pengguna Spotify. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.